ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, terakhir yang kita kaji adalah bermunculannya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kekacauan dalam agama. Allah tidak mencabut ilmu ini dengan sekali cabutan, akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Apabila tidak tersisa seorang pun dari ulama, dengan kata lain ulamanya habis, maka manusia akan mengangkat tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Karena mereka tokoh tapi bodoh, ditanya masalah agama mereka berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya karena fatwanya tidak berdasarkan ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini musibah di dalam masalah agama. Baik, hadis berikutnya, hadis ke-5. Nabi hadis ke-15. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu
Ghadatal Aqabah wa huwa ala rahilati hati ulqutli falaqattu lahu hasayatin hunna hasal hadfi falamma wada'tuhunna fi yadi qala bi amsali haula'i wa iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku pada pagi hari Aqabah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala rahilati, beliau berada di atas ontaknya, di atas kendaraannya. Hati ulqutli. Kemudian Nabi berkata, ambilkan batu kerikil untukku. Jadi Nabi berkata kepadaku pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, beliau berkatanya di atas kendaraan, ambilkan batu kerikil untukku. Maka aku mengambilkan. Siapa aku di sini? Sahabat Ibnu Abbas. Maka aku mengambilkan untuknya beberapa batu seukuran untuk melempar. Karena batu kerikil ini nanti dipakai melempar apa? Melempar cukro. Tatkala aku letakkan batu-batu kerikil tersebut di tangannya, maka Nabi berkata, batu yang seperti ini nanti yang kalian pakai. Batu yang seperti ini nanti yang kalian pakai. Dan waspadalah kalian dari sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu karena bersikap berlebihan di dalam agama. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Ibban, Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Asim, dan lain-lain. Hadisnya sahih. Hadis ini datang dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau didoakan oleh Nabi dengan dua doa, yaitu agar paham dalam agama, juga diberikan kelebihan dalam ilmu tafsir. Ini sahabat Ibnu Abbas. Maka sahabat Ibnu Abbas termasuk sahabat yang memiliki kedalaman ilmu dalam agama. Memiliki kedalaman ilmu dalam agama. Para ahli fikih menyebutkan ada 4 Abdullah yang terkenal ilmunya dalam agama. Para ahli fikih, kalau kita belajar fikih, nanti akan dikenalkan 4 Abdullah yang memiliki kedalaman ilmu dalam agama di kalangan sahabat. Siapa 4 Abdullah itu? 1, Abdullah bin Abbas, yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Abdullah yang kedua yang memiliki ilmunya dalam, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud.
Yang ketiga, siapa? Abdullah bin Umar. Jadi sahabat itu namanya sama-sama Abdullah. Yang bedain apa? Nama bapaknya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, satu lagi Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 orang sahabat yang hidup di zaman Nabi, memiliki kedalaman dalam ilmu agama. Sebagai bukti kedalaman ilmu agama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika terjadi pemberontakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, maka 5.000 orang yang berontak kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib diajak debat oleh Abdullah bin Abbas. Diajak apa? Diajak debat. Jadi orang-orang yang berontak ini kan di kepalanya ada syubhat, ada pemikiran yang nyeleneh. Maka diajak debat oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas datang sendirian menghadap 5.000. Kira-kira antum berani gak? Ya, orang-orang yang suka ngebom-ngebom, yang suka bilang revolusi itu antum ajak debat. Mereka 5.000, kita 1 orang. Ini Abdullah bin Abbas karena ilmunya dalam, nggak takut, dia ajak debat. Abdullah bin Abbas menantang mereka. Sebutkan alasan-alasan kalian kenapa sampai keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Apa alasannya? Sebutkan. Mereka sebutkan satu persatu. Abdullah bin Abbas bantah satu persatu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi orang-orang yang berontak ini juga punya dalil, pakai ayat Quran, tapi diluruskan oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini ilmu Qurannya bagus, tafsirnya bagus. Ya, mereka berdalil, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Gak boleh kita berhukum dengan selain hukum milik Allah. Berikan jelasan oleh Ibnu Abbas, penafsirannya benar. Sampai pada akhirnya mereka tidak bisa membantah ucapan sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Akhirnya karena kalah debat, 2.000 orang taubat. Orang-orang yang berontak ini 2.000 tobat karena kalah debat sama sahabat Ibnu Abbas. Yang 3.000 masih kekeh. Apa kekeh? Masih bertahan dengan pendapatnya, padahal sudah kalah. Yang 2.000 tobat, yang 3.000 tetap dengan pemahamannya. Ini menunjukkan pada kita kedalaman ilmu sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Rasulullah berkata kepadaku pada pagi hari Aqobah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah haji, bapak-bapak kalau sudah berangkat haji, tanggal 10 itu ngapain? Tanggal 10 Zulhijjah itu ngapain kita? Jamaah haji. Malamnya kita kan nginep di mana? Dari Arafah tanggal 9, jalan habis maghrib kemana? Ke Musdalifah, bermalam. Subuh masih sholat subuh di Musdalifah. Setelah matahari naik, kita jalan kemana dari Musdalifah? Tanggal 10 Zulhijjah ke Mina. Untuk ngapain? Melempar jumroh. Cuma yang dilempar adalah jumroh Aqobah, tidak tiga-tiganya, tapi jumroh Aqobah.
Jumroh Aqobah itu yang paling dekat dengan Mekah. Kan jumroh itu ada 3, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh kubro atau jumroh Aqobah. Nah, tanggal 10 dari Musdalifah setelah matahari naik, kita jalan ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah berkata kepadaku, ambilkan batu-batu kerikil. Ya, jadi batu kerikilnya Nabi itu diambil dalam perjalanan menuju Mina, bukan diambil di Musdalifah sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan jamaah haji kita. Jamaah haji kita kalau ngambil batu kerikil itu di Musdalifah, sudah diambil batu kerikilnya dicuci lagi. Kalau masih ada sisa dibawa pulang ke Indonesia. Entah buat apa, bikin rumah juga nggak bisa kan? Split cukup nggak? Jadi batunya dicuci dibawa pulang kalau masih ada sisa. Padahal tidak benar. Nabi lihat, Nabi berkata kepadaku, ambilkan batu kerikil untukku. Gak ada ceritanya cuciin. Ada? Gak ada. Nabi cuma bilang ambilkan. Nabi tidak mengatakan kemudian cuciin ya. Enggak. Ngambilin, diambilin. Maka tatkala batu kerikil itu aku letakkan di tangan beliau. Ini menunjukkan gak dicuci. Habis ngambil langsung ditaruh. Maka dari mana jamaah haji Indonesia sampai memberatkan diri nyuci-nyuci batu kerikil? Ya, ini. Tatkala aku letakkan batu-batu kerikil di tangan beliau, di tangan Nabi, maka Nabi berkata, seperti inilah batu yang nanti kalian pakai. Batu yang nanti akan kalian pakai untuk melempar jumroh, ukurannya segini, ditentuin sama Nabi. Jangan batu segenggam tangan. Gede gak batu segini? Gede. Jangan pula batu terlalu kecil, tapi seperti ini. Kemudian Nabi mengingatkan, waspadalah kalian dari bersikap gulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Masalah batu, Nabi ngingetin, jangan pakai batunya yang besar. Tapi seperti ini nih batunya. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Gulu secara bahasa dari kalimat ghala yaglu yang artinya melebihi batas. Ghala yaglu, melebihi batas. Secara istilah, gulu itu adalah sikap berlebihan di dalam agama, menyalahi aturan agama. Sikap berlebihan di dalam agama hingga menyalahi aturan agama. Gulu berlebih-lebihan di dalam agama hingga menyalahi aturan diharamkan dalam agama kita. Sikap berlebih-lebihan di dalam agama tidak boleh. Tapi ingat, berlebih-lebihan di dalam agama ini yang menyalahi aturan agama. Karena manusia ketika berbicara tentang sikap berlebih-lebihan di dalam agama terbagi menjadi 3 golongan. Manusia dalam menyikapi agama, pemahaman di dalam Islam, mereka terbagi menjadi 3 golongan.
Golongan yang pertama adalah manusia-manusia yang meremehkan aturan agama, tapi dibungkus dengan kalimat jangan berlebihan dalam agama. Mereka meremehkan nilai-nilai agama, alasannya apa? Takut dikatakan berlebihan dalam agama. Contoh, gak usah laki-laki rajin-rajin sholat ke masjid. Alasannya apa? Itu berlebihan, kamu kalau sholatnya 5 waktu di masjid, laki-laki berlebihan ya. Yang perempuan gak usahlah pakai jilbab lebar-lebar, gulu, berlebihan dalam agama. Nanti kamu kalau pakai jilbab lebar-lebar, pakai jilbab itu yang sesuai kebiasaan masyarakat. Yang pendek kayak anak TK, tipis. Kalau melihat wanita pakai jilbabnya lebar, tuh contohnya ekstrim, berlebihan. Ini golongan manusia, berarti dia meremehkan agama tapi dibungkus dengan nama berlebihan, gulu. Dan ini jelas tidak benar. Karena kalau orang taat dalam agama, tidak boleh kita labeli dia orang-orang yang berlebihan. Tidak. Kita taat sholat 5 waktu di masjid sebagai laki-laki, apakah boleh kita dikatakan sebagai orang yang berlebihan, fanatik dalam agama? Nggak boleh. Ini ketaatan, karena memang perintahnya begitu. Laki-laki sholatnya di mana? Masjid. Tidak usahlah hidup di masyarakat ya terlalu eksklusif, tidak mau salaman dengan perempuan, tidak mau salaman dengan istri tetangga, itu kamu eksklusif, gulu, berlebihan dalam agama. Biasa aja kali. Nah, bener kayak gini? Nggak bener. Kita disuruh salaman sama istri tetangga, disuruh cipika-cipiki dengan istri tetangga. Kenapa alasannya? Nanti kamu berlebihan dalam agama, eksklusif. Salah. Ini golongan pertama, orang-orang yang meremehkan nilai agama karena dia takut dicap ekstrim, radikal, dan seterusnya. Padahal kita tidak salaman dengan perempuan itu aturan agama. Betul? Itu aturan agama. Jangan dicap orang yang gak mau salaman dengan wanita ekstrim, radikal, tidak NKRI. Dari mana? Justru kita taat dengan agama. Rasul yang melarang kita, Nabi Muhammad yang melarang kita laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Apakah berani kita bilang Nabi Muhammad radikal? Nabi Muhammad ekstrim? Enggak, karena kita taat, bukan berlebihan dalam agama. Jadi sebagian teman-teman salah tafsir. Biar gak dibilang ekstrim, istrinya pakai jilbab anak TK. Biar gak dibilang ekstrim, kita gak usah rajin-rajin ke masjid. Dari mana ini? Ya, gak ada. Kita taat sama Allah itu bukan ekstrim. Taat sama Rasul itu bukan radikal. Karena kita mengikuti aturan agama. Jadi teman-teman gak usah takut dibilang ini, dibilang itu. Karena takut dicap radikal, sekarang baca Quran di mobil umum gak berani. Karena ciri radikal itu Quran ada di kantong. Dari mana ini? Ciri radikal Quran dikantongin, di saku. Dia suka baca di kereta, suka baca di bis. Dari mana? Akhirnya sebagian teman-teman tidak lagi baca Quran karena takut dicap radikal.
gulu gara-gara cuma baca Quran. Dari mana? Ini namanya orang yang melecehkan agama, meremehkan agama. Tidak baca Quran gara-gara takut dicap radikal. Padahal kita baca Quran taat kepada siapa? Allah, kepada Rasul. Maka kaum muslimin golongan yang pertama ini jelas-jelas salah. Salah dalam memahami agama. Orang-orang yang meremehkan nilai-nilai agama karena takut dinilai gulu, berlebihan, keras, ekstrim, radikal, dan seterusnya. Golongan kedua dalam memahami agama ini, orang-orang golongan manusia yang melampaui batas aturan agama. Orang-orang yang melampaui batas aturan agama. Golongan kedua inilah yang benar-benar kita sebut gulu, berlebihan di dalam agamanya. Bagaimana mereka melampaui batas aturan agama? Ketika ada yang tidak sependapat dengan kelompoknya dicap kafir. Ketika pemerintah tidak sesuai dengan keinginan kelompoknya, pemerintah dibilang togut, kafir, halal darahnya. Ini yang salah. Kelompok kedua inilah yang berhak kita bilang ekstrim, radikal, gulu. Karena mereka melampaui, melebihi aturan agama. Gulu. Melempar batu untuk jumroh, batunya besar-besar, bukan lagi batu kerikil. Ini baru disebut gulu, karena menyalahi aturan agama. Jadi kalau kita selama sesuai aturan, bukan gulu. Sholat 5 waktu di masjid sesuai aturan, bukan berlebihan. Istri pakai jilbab lebar sesuai aturan, bukan gulu. Yang gulu ekstrim itu kalau kita melampaui batas aturan agama. Mengkafirkan manusia secara serampangan. Serampangan, tahu serampangan? Tidak pakai kaidah-kaidah. Apabila ada orang yang tidak sependapat dengannya dicap kafir. Bahkan kalau kita sholat di masjidnya, selesai sholat tempat kita sholat dipel. Itu gulu, melampaui batas aturan agama. Ini yang disebut ekstrim. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kelompok pertama meremehkan, kelompok kedua berlebihan, ada kelompok golongan manusia yang ketiga yang bersikap tengah-tengah. Yang bersikap tengah-tengah. Mereka mengikuti aturan agama. Mereka berjalan sesuai petunjuk agama. Tidak berlebihan, tidak meremehkan. Ketika Allah memerintahkan para wanita menurunkan jilbab-jilbab mereka, mereka taat. Kemudian Nabi menjelaskan sifat baju muslimah. Di antaranya tidak membentuk bodi tubuh, tidak tipis menerawang. Nabi sudah menjelaskan wanita-wanita penghuni neraka yang berpakaian tapi telanjang. Kenapa disebut berpakaian tapi telanjang? Karena tipis, karena ketat. Maka wanita muslimah pakai jilbabnya jangan dari bahan yang tipis, bukan pula dari yang ketat-ketat, karena mengikuti aturan petunjuk Nabi.
Apakah kita disebut ekstrim kalau mengikuti petunjuk Nabi? Tidak. Jadi golongan ketiga itu tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Mereka mengikuti aturan, sesuai aturan. Bergaul di masyarakat, mereka mengikuti aturan. Kalau Nabi yang melarang salaman dengan wanita bukan mahram, mereka nggak salaman. Bukan karena ekstrim, tapi karena itulah perintah Nabi sesuai aturan. Ya, bukan karena ingin eksklusif, enggak, tapi mengamalkan perintah Nabi SAW agar kita tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ya, maka yang benar dalam masalah gulu ekstrim, golongan ketiga yang tengah-tengah. Mereka tidak sembarangan mengkafirkan orang, karena mengkafirkan orang itu berat. Berarti kita mengeluarkan dia dari muslim kepada non muslim, berat, nggak boleh sembarangan. Berat. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan pemimpin, aparat polisi, tidak boleh. Tapi bukan berarti mereka anti mengkafirkan, tidak. Mereka mengikuti petunjuk-petunjuk aturan agama dalam vonis kafir. Apa petunjuk agama dalam vonis kafir? Apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul, kita ikut mengkafirkan. Kalau Allah sudah mengkafirkan, kita ikut. Bapak-bapak boleh gak bilang Abu Lahab kafir? Boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ngikut aturan. Aturannya di mana? Di Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayas la naram datalah. Abu Lahab itu akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Kafir. Kalau golongan pertama, mereka mutlak, nggak boleh kita mengkafirkan orang, mutlak melarang. Tapi golongan ketiga dari golongan manusia yang tengah-tengah, mereka tidak berlebihan, tidak pula meremehkan, tapi mereka ikut aturan. Apa yang Allah dan Rasul telah kafirkan, kita ikuti. Bapak-bapak boleh nggak bilang Fir'aun kafir? Boleh nggak? Boleh. Apa? Karena mengikuti keterangan. Apa keterangannya? Di Al-Quran, Fir'aun sudah divonis kafir. Nah, itu namanya tengah-tengah. Tidak serampangan, sembarangan aja orang dituduh kafir-kafir, nggak boleh. Tidak pula kita meremehkan. Nggak ada itu pengkafiran, nggak boleh mengkafirkan, tidak seperti itu. Tapi kita berjalan sesuai dengan aturan. Maka sekali lagi kaum muslimin, kalau kita berjalan sesuai aturan agama, maka bukan termasuk gulu. Bukan termasuk apa? Gulu. Sampai dalam melempar jumroh. Bila orang melempar jumrohnya pakai sendal, gulu nggak? Gulu, ekstrim. Lempar jumrohnya pakai kaso, tahu kaso? Balok, ekstrim nggak? Ekstrim karena nggak ngikuti aturan. Aturannya pakai apa? Kerikil. Ngelempar jumroh pakai debu, ekstrim nggak? Ekstrim. Ekstrimnya apa? Meremehkan. Harusnya melempar pakai kerikil, dia pakai debu. Semua orang di depannya kelilipan karena pakai debu. Jadi kalau kita ikuti aturan, bukan ekstrim, justru kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis ini Nabi memperingati perbuatan yang disebut gulu,
di dalam agama, yaitu sikap berlebihan, melampaui batas, melampaui aturan agama. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi, yaitu Nasara, adalah karena sikap berlebihan mereka di dalam agama. Sangat banyak dalil yang melarang kita bersikap berlebihan di dalam agama. Di antaranya Allah memperingatkan ahli kitab Yahudi jangan berlebihan kepada nabinya Isa bin Maryam. Allah memperingatkan orang-orang Nasrani jangan berlebihan kepada Isa bin Maryam. Dalam surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Wahai ahlu kitab, jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian. Jangan kalian berbicara atas nama Allah illal haq, kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah, bukan anak Allah, bukan juga Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan, wahai ahlu kitab, kalian itu jangan bersikap ekstrim, berlebihan, melampaui batas aturan agama. Isa bin Maryam itu utusan Allah. Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam, bukan anak Tuhan. Maka kalau ada yang mengatakan Isa anak Tuhan, ekstrim gak dia? Ekstrim, karena sudah tidak mengikuti aturan agama. Ini peringatan Allah kepada orang Nasrani. Ini tidak boleh kalau Nabi Isa derajatnya bin Maryam, anaknya Maryam, gak boleh kita angkat jadi Tuhan. Kalau sudah diangkat jadi Tuhan, bukan manusia lagi. Tidak boleh. Ya. Ini namanya gulu dalam beragama, berlebihan dalam agama. Apa contohnya? 1, mengangkat derajat manusia sebagai Tuhan. Dengan demikian kaum muslimin, kalau Isa bin Maryam tidak boleh kita bilang anak Tuhan, bolehnya kita bilang anaknya Maryam, bin Maryam. Bin itu kan anak. Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam. Maka demikian pula kaum muslimin tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad. Jangan diangkat derajatnya seperti Tuhan, karena Nasrani sudah ditegur sama Allah. Wahai ahli kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama. Isa bin Maryam itu cuma utusan Allah. Kaum muslimin juga demikian. Jangan mengangkat Nabi Muhammad derajatnya di atas derajat manusia. Dan ini banyak yang tidak menyadari. Karena alasan cinta Rasul, Nabi Muhammad didudukan seolah-olah sebagai Allah, sebagai Tuhan. Boleh gak? Kamu. Karena alasan cinta Rasul, engkau cahaya di atas cahaya. Allahu Akbar. Wahai Rabb, dengan perantara Nabi Muhammad sampaikan maksud-maksud kami. Ini mengangkat Nabi Muhammad di atas kedudukannya sebagai manusia. Engkau cahaya di atas cahaya. Siapa cahaya 1, cahaya 2 siapa? Engkau cahaya di atas cahaya. Engkau cahaya di atas cahaya. Nah, ini cahaya. Engkau cahaya di atas cahaya.
Siapa ini cahaya yang kedua? Berlebihan, gulu dalam agama. Yang orang Nasrani ditegur sama Allah, wahai ahli kitab, kalian jangan berlebihan dalam agama. Isa itu bin Maryam, dia anaknya Maryam, bukan bin Tuhan. Innama al-Masihu Isa bin Maryam Rasulullah, utusan Allah. Demikian pula kita dalam beragama umat Islam tidak boleh mengangkat derajat Nabi Muhammad di atas derajat manusia. Tidak boleh. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad binnya siapa? Muhammad bin Abdillah. Anaknya Abdullah, bapak Nabi Muhammad. Dia bukan anak Tuhan. Maka nggak boleh kita angkat-angkat Nabi Muhammad seperti Tuhan, diminta keinginan kita minta langsung pada Nabi Muhammad. Bukan, minta itu kepada Allah. Ini sikap ekstrim berlebihan dalam agama. Maka sekarang kita lihat label-label ekstrim itu kan untuk orang-orang yang taat dalam beragama. Terkadang ahlu sunnah, kita yang berjalan teguh di atas akidah yang benar, dibilang ekstrim. Justru yang nuduh-nuduh ekstrim, mereka yang ekstrim. Mereka datang ke kuburan, minta-minta kepada orang meninggal. Ini berlebihan dalam agama. Manusia diminta-minta. Sudah meninggal, diminta-minta. Ekstrim enggak? Ekstrim, tidak ikut aturan. Kalau mau ikut aturan beragama, doa itu kepada Allah. Itu namanya berjalan sesuai aturan. Orang yang tidak berjalan sesuai aturan, maka hulu fitni. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pahamilah agama ini dengan benar. Pahamilah agama ini sesuai aturan dalam beragama, sehingga kita akan selamat dunia akhirat. Setelah kita memahami bahwa di dalam beragama kita dilarang bersikap berlebihan. Dalam bersikap berlebihan berarti melanggar, melampaui aturan agama yang sudah ditetapkan. Bersikap berlebihan dalam agama ada beberapa bentuk. Bersikap hulu di dalam agama ada beberapa bentuk. Bentuk pertama dengan ucapan. Bentuk pertama dengan ucapan. Contohnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi masuk ke rumah Abu Bakar, kemudian Nabi mendapati anak-anak kecil main rebana. Main apa? Main rebana sambil mengucapkan wafina nabiyyun ya'lamu ma fi godin. Nabi masuk ke rumah Abu Bakar, ada anak-anak kecil main rebana karena lebaran, lagi lebaran. Tapi yang menarik, yang diucapkan oleh anak-anak kecil ini, dia mengatakan, dan di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui peristiwa yang akan datang.
Di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui peristiwa yang akan terjadi besok. Mendengar ucapan anak-anak seperti itu, Nabi bilang, "Da'u, stop, jangan diucapkan." Mana salahnya? Kami punya nabi yang tahu peristiwa yang akan terjadi besok. Salah apa benar ini? Salah. Kenapa salah? Karena yang tahu masalah terjadi besok itu siapa? Allah. Ini namanya gulu berlebih-lebihan dengan ucapan. Kami punya nabi yang tahu apa yang terjadi besok. Itu gulu. Karena sudah melampaui batas aturan agama. Aturan agamanya apa tentang masalah gaib? Qul la ya'lamul ghaiba. Lanjutkan. Illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah. Lihat, Nabi menutup pintu berlebih-lebihan dalam agama. Yang ngomong padahal anak-anak kecil. Momennya momen lagi bahagia, Lebaran, sambil mukul-mukul rebana. Dan kami punya Nabi yang tahu perkara yang akan terjadi besok. Nabi langsung tegur, "Jauh, stop, jangan diucapin itu." Gendangnya boleh karena Lebaran, tapi ucapannya kami punya Nabi yang tahu apa yang terjadi besok, ini gulu berlebihan dalam agama. Karena sudah melampaui batas aturan. Masalah gaib hanya Allah yang tahu. Nabi tahu perkara gaib nggak? Nabi tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah kabarkan lewat wahyu. Tapi pada hukum asal Nabi tidak tahu perkara gaib, karena yang tahu perkara gaib itu hanya Allah. Buktinya apa Nabi tidak tahu perkara gaib? Beliau kalau berangkat perang pakai baju besi, pakai helm besi. Kalau tahu Nabi tahu perkara gaib, Nabi nggak akan pakai baju besi. Ya, beliau nggak tahu bahwa nanti ada sabetan perang, ada sabetan pedang. Makanya beliau persiapan pakai baju besi. Ini menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib. Beliau juga ditanya kapan terjadi hari kiamat. Nabi bilang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau Nabi tahu perkara gaib, Nabi jawab kiamat tahun 2020. Muncul film 2012. Ini menunjukkan Nabi gak tahu perkara gaib. Makanya Nabi ingkari ketika ada anak-anak bilang, kami punya Nabi yang tahu perkara gaib. Tinggalkan, stop, gak boleh. Itu salah. Ya, karena yang tahu perkara gaib hanya Allah. Ini bentuk apa? Ucapan. Berlebihan dalam agama. Bentuk pertama dalam hal ucapan. Maka kaum muslimin, kalau sekarang kita dengar dari saudara-saudara kita ucapan-ucapan yang berlebihan. Kalau kiai saya sampai hari ini belum ditanya malaikat. Ucapan berlebihan kan? Kiai saya sampai hari ini sudah meninggal belum ditanya malaikat mungkar nakir. Berlebihan kan? Berlebihan. Ya. Jadi siapa dia? Malaikat, sehingga tidak ditanya oleh malaikat juga. Tidak pun berlebihan. Maka jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berlebihan menyalahi aturan agama. Selain organisasi ini tidak akan bisa masuk surga.
Berlebihan kan? Berlebihan. Kalau bukan organisasi A, maka yang lain nggak bisa masuk surga. Berlebihan kan? Berlebihan. Karena surga itu untuk kaum muslimin, bukan untuk satu ormas, satu organisasi. Ini sikap-sikap berlebihan dalam agama yang harus kita tinggalkan. Bentuk kedua, sikap berlebihan dalam agama menghormati, mengagungkan manusia secara berlebihan. Menghormati, mengagungkan manusia secara berlebihan. Dengan alasan cinta, dengan alasan hormat, seorang manusia diterima pendapatnya, benar atau salah diterima. Boleh tidak? Tidak, karena termasuk apa? Berlebihan. Pokoknya apa yang dikatakan Kiai A harus diterima. Betul? Tidak. Ini sikap berlebihan. Imam Malik mengatakan semua orang bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan itu, sambil menunjuk ke kuburan Nabi. Semua orang pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan itu. Maksudnya kuburan Nabi. Nabi itu nggak boleh ditolak pendapatnya. Ucapan Nabi nggak boleh ditolak, wajib diterima. Tapi selain Nabi boleh diterima, boleh ditolak. Maka inilah sikap-sikap yang harus kita jauhi. Bentuk-bentuk berlebihan dalam agama. Bagaimana solusinya? Solusi mengatasi sikap berlebihan dalam agama. Satu, kembali kepada ulama yang lurus. Kembali kepada ulama yang lurus. Kalau kita kembali pada ulama yang lurus, selamat. Kalau ulama itu diangkat berlebih-lebihan, pasti dia menolak. Itu ulama yang lurus. Dia menolak dipuji berlebihan. Itu ulama yang lurus. Sebagaimana Nabi menolak dibilang tahu perkara gaib. Nabi bilang apa? Stop, jangan diucapin. Ini orang yang lurus. Dia tahu kapasitas saya manusia, gak boleh dibilang tahu perkara gaib. Makanya Nabi bilang apa? Stop, jangan dilanjutin ucapannya. Maka untuk mengatasi sikap berlebihan dalam agama, kembali pada ulama yang lurus. Ibnu Abbas mengajak debat para pemberontak. Ini namanya apa? Kembali pada ulama. Kami masih ingat ketika belajar di Saudi Arabia, tahun-tahun 2005-2006 terjadi pengeboman di Riyadh, ibu kota Saudi. Riyadh dibom. Maka saat itu pemerintah Arab Saudi langsung menerjunkan ulama-ulama ke penjara.
ke penjara para teroris ini yang ngebom. Ngapain? Ngajak dialog ulamanya. Ngapain sih kamu ngebom? Apa yang ada di pikiran kamu itu apa? Dijawab. Kemudian pemerintah Saudi menginstruksikan semua khotib Jumat membahas sikap berlebihan dalam agama. Sikap harus taat sama pemerintah. Semua penceramah di masjid khutbah Jumatnya isinya itu. Tidak lama, tidak menunggu lama, langsung reda peristiwa terorisme di Riyadh, Saudi Arabia. Karena kembali pada ulama. Selesai. Maka kita kalau ingin mengatasi sikap-sikap berlebihan dalam agama, terjunkan ustaz-ustaz, dai-dai yang punya ilmunya kuat untuk membantah pemikiran-pemikiran menyimpang. Pengantin-pengantin yang ngebom itu kan ada pemikiran menyimpang. Tahu pengantin yang ngebom? Itu dia pemikirannya menyimpang, harus diluruskan dulu. Mereka kan mikirnya apa? Kalau saya ngebom mati syahid. Kalau mati syahid kemana? Surga, jalan pintas. Saya sudah banyak maksiat, banyak dosa, jalan pintas ke surga, ngebom. Ini pemikiran menyimpang, diluruskan. Siapa yang meluruskan? Ulama. Maka salah satu cara obat mengatasi sikap ekstrim, radikal, kembali pada ulama. Coba ulama-ulama di negeri kita terjun. Mana penjara yang isinya teroris semua? Suruh kumpul, ajak dialog. Kenapa alasan kalian? Oh, pemerintah togut. Ajak dialog. Apa definisi togut? Diajak dialog, debat ilmiah, biasa. Dia pakai dalil, ulamanya juga pakai dalil, diluruskan sampai pemikiran mereka itu sadar. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas. 2000 orang kembali ke jalan yang lurus. 2000 itu banyak apa sedikit? Banyak. Tobat 2000 diajak debat. Bukan diajak berantem, enggak. Diajak apa? Debat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setan itu menyesatkan manusia lewat dua pintu. Pintu pertama syahwat, maksiat. Setan kalau ingin menyesatkan manusia lewat dua pintu. Pintu pertama syahwat, kemaksiatan. Pintu kedua syubhat. Apa syubhat? Kerancuan dalam berpikir. Pemikiran menyimpang, itu syubhat. Setan juga ngeliat-liat. Kalau yang mau disesatkan setan agamanya kurang, dikasihnya maksiat. Orang yang agamanya kurang, imannya rendah, sama setan diajaknya ke pintu maksiat. Dia gak punya iman, tergoda dengan dosa dan maksiat, ikut bujuk rayu setan. Jadi setan itu menyesatkan kita. Dia lihat-lihat dulu nih orang imannya kuat nggak. Kalau imannya kuat, nggak dikasih pintu dosa, enggak. Dikasihnya apa? Pemikiran menyimpang. Nah itu syubhat. Dia melihat ustaz rajin ngaji, nggak dikasih cewek, nggak demen, tetap ngaji. Dikasihnya apa? Pemikiran menyimpang. Kamu kalau pengen masuk surga, mati syahid, caranya gampang. Apa? Ngebom. Itu kan pemikiran menyimpang. Tapi kalau melihat imannya yang rendah-rendah, bujang-bujang, yang belum kawin, dikasih kemaksiatan, TikTok. Nah, kasih aplikasi apa? Demen, karena imannya kurang. Dikasih pintu dosa, nyetel. Tapi yang sudah imannya kuat, dikasih pintu dosa, tidak goyah. Maka setan buka pintu kedua, apa? Syubhat, kerancuan berpikir.
digoda. Nah itu, maka kaum muslimin waspada. Ini cara pertama untuk mengatasi sikap berlebihan dalam agama. Kembali pada ulama. Cara kedua agar mengatasi sikap berlebihan dalam agama, menuntut ilmu agama yang benar. Menuntut ilmu agama yang benar. Sumber ilmu agama yang benar Al-Quran, hadis Nabi, pemahaman para sahabat. Itu ilmu agama yang benar, sehingga kita selamat dari syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang. Kalau belajar kita itu benar, maka muncullah ulama-ulama dunia. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena belajarnya benar jadi imam. Yang belajarnya salah, baru datang mata sudah ditutup, diajak ke tempat gelap, ngapain? Baiat. Yang belajarnya salah, kalau datang harus bayar zakat, kalau keluar dari pengajian diancam dibunuh. Ini salah sudah belajarnya. Belajar ilmu itu jelas, tidak ngumpet-ngumpet, tidak sembunyi-sembunyi, sampaikan kebenaran. Sebagaimana Nabi Muhammad dakwah di Mekah terang-terangan. Ya. Beliau sembunyi-sembunyi dulu karena masih lemah. Ketika sudah banyak pengikut, beliau terang-terangan dakwah. Begitu belajar ilmu agama, jangan ngumpet-ngumpet. Mau datang ke pengajian, di mana tempat pengajiannya? Rahasia. Waduh. Ini. Jadi salah satu cara mengatasi sikap berlebihan dalam agama, belajar ilmu agama yang benar dari guru yang benar, bukan doktrin, tapi mengajarkan ini dari Quran, hadis, ya, bukan hanya doktrin saja. Ini dua cara yang sangat efektif. Walaupun ada cara ketiga, yaitu melalui apa? Hukuman. Tapi lebih baik dua cara ini ditempuh, karena hukuman itu kalau keras, sementara penyakit syubhatnya tidak berubah, nggak bermanfaat. Jadi harus diimbangi dengan kembali pada ulama, menuntut ilmu agama yang benar. Kemudian cara ketiga apa? Hukuman. Dengan cara pemerintah yang terjun memberikan hukuman. Allah a'lam. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Kita sambung tahun depan. Lama benar tahun depan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.